Alkitab dari kitab Kejadian pasal 22. Kita hendak membaca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-19. Saya bacakan ayat yang pertama mulai. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah Ishak, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Saudara-saudara, bagian firman Tuhan ini adalah sebuah nas Alkitab yang sulit. Ada gereja yang hanya membaca bagian ini, tapi tidak mau mengkhotbahkannya. Ya, ada gereja-gereja yang teratur mengatur pembacaan Alkitab untuk minggu ini apa, minggu depan pembacaan yang lain. Nah, kalau sampai di sini
itu hanya dibacakan tapi tidak diuraikan. Karena menurut gereja itu bagian ini membingungkan. Bagaimana membingungkannya? Coba, menurut saudara, apakah tidak bingung kalau Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya menjadi korban bakaran? Mengapa Allah menyuruh Abraham membunuh anaknya? Mempersembahkan sebagai korban itu berarti pertama disembelih, ya, lalu dibunuh dan dibakar. Padahal dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, kitab yang sama di pasal 9 sesudah air bah, Allah berfirman kepada Nuh bahwa Allah akan membela nyawa manusia. Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang yang menumpahkan darah sesamanya. Tidak boleh membunuh manusia. Mengapa Allah sendiri menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya? Di dalam kitab Taurat, Allah melarang umat Allah untuk mempersembahkan anak sebagai korban bakaran. Di zaman itu, saudara-saudara, banyak bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar. Mereka mempersembahkan bayi-bayi mereka untuk memuaskan dewa mereka. Bayi dibakar hidup-hidup untuk memuaskan dewa mereka. Allah sangat membenci praktek-praktek seperti itu. Tapi mengapa di sini Tuhan berkata kepada Abraham, ambillah anakmu dan persembahkan sebagai korban bakaran? Hanya Allah yang tahu mengapa dia berkata demikian kepada Abraham. Tapi sebetulnya Allah di dalam Alkitab ini dengan jelas dikatakan Allah hendak mencoba Abraham. Allah hendak menguji Abraham. Saudara-saudara, jikalau Allah menguji, Dia itu mau bukan supaya kita jatuh, tetapi supaya kita naik kelas. Dan kalau Allah menguji, itu bukan untuk Allah, karena Allah Maha tahu. Apakah Dia tahu hati kita mencintai Tuhan atau tidak? Of course Dia tahu, karena Dia Maha tahu. Dia tahu hati Abraham, Dia tahu iman Abraham, Dia tahu cinta kasih Abraham. Tetapi Abraham sendiri perlu tahu akan dirinya, dan seluruh dunia perlu melihat orang macam apa Abraham ini. Oleh sebab itu Allah hendak menguji Abraham. Lebih lanjut, saudara-saudara, kalau kita merasa bagian ini sulit, paling tidak kita bisa belajar dari sikap-sikap Abraham. Kita bisa belajar dari riwayat ini, dan kita perlu mendapatkan suatu hikmat dan bagaimana kita bersikap kepada Allah. Marilah kita mempelajari bagian ini bersama-sama. Ujian apa yang Allah berikan kepada Abraham di dalam peristiwa ini? Saudara, saya menyebutnya sebagai ujian cinta kasih. Ketika Abraham diperintahkan Allah meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan kampung halamannya dan keluar dari rumah bapaknya, tinggalkan semua, itu ujian apa menurut saudara-saudara? Saya menyebutnya sebagai ujian iman. Allah berkata, pergilah, tinggalkan rumah bapakmu, tinggalkan negerimu, ke negeri yang hendak aku berikan kepadamu. Kemana? Tidak tahu. Berangkat, tetapi tidak tahu mau kemana. Hanya percaya kepada Allah. Itu adalah ujian iman. Tapi di sini Allah menguji Abraham dengan satu ujian cinta kasih. Pada waktu dia meninggalkan Ur Kasdim, yang dia tinggalkan adalah bapaknya. Tapi sekarang Abraham dihadapkan kepada urusan anaknya. Allah berkata, ambillah anakmu yang tunggal itu. Sebelum Ishak lahir, Abraham sudah pernah punya anak. Siapa anaknya? Ismail. Tapi Allah tidak menganggap Ismail itu sebagai anak Abraham. Dalam artian, kalau di sini dikatakan anak yang tunggal, berarti anak yang Allah perhitungkan cuma Ishak. Meskipun Ismail disediakan berkat khusus, karena itu juga merupakan keturunan Abraham, tapi itu bukan anak yang Allah sebutkan sebagai anak perjanjian. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Lalu Allah rinci, yang engkau kasihi. Of course,
sesudah Abraham menunggu sekian lama, paling sedikit dia menunggu 25 tahun untuk Ishak ini. Tentu hatinya sangat sayang kepada anak ini. Allah menyebutkan dengan rinci supaya tidak keliru. Ambillah anakmu yang tunggal, yang engkau kasihi, yakni siapa? Ishak, supaya tidak keliru. Saudara-saudara, kalau kita punya anak cuma satu, apa kita rela berikan anak kita itu sembarangan untuk hal-hal yang lain atau berikan kepada orang lain? Tanya kepada Ing, kalau ada orang mau minta Jensen, Ing kasih tidak? Oh, tidak kasih. Ya, dia sayang pada anaknya. Demikian juga Abraham. Oleh sebab itu Allah hendak menguji cinta kasih Abraham dalam peristiwa ini. Saudara perhatikan ayat yang pertama. Coba baca bersama-sama dengan saya ayat yang pertama semua. Kejadian 22 ayat yang ke-1, 2, 3. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Sampai di situ saja. Setelah semuanya itu. Setelah apa, saudara-saudara? Setelah semuanya itu maksudnya apa? Setelah Abraham melewati banyak peristiwa, dia pernah mengalami hal-hal yang seperti jalan menurun. Waktu dia mengalami kelemahan, dia berdusta, dia membahayakan Sarai istrinya. Itu adalah kelemahan Abraham. Tapi juga Abraham pernah berprestasi. Dia mencapai hal-hal yang mulia. Dia dengan sabar mengalah kepada Lot. Dia berkata kepada Lot, karena kita ini saudara, jangan bertengkar. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kalau kamu ke kiri, aku ke kanan. Pilihlah kemana kamu mau pergi. Lebih dulu pilih negeri ini. Abraham mengalah. Wah, itu suatu hati jiwa yang luhur sekali. Abraham begitu mulia hatinya. Dia juga mencintai Lot, meskipun Lot pernah melakukan hal yang seperti tidak terpuji kepadanya. Waktu Lot ditawan musuh, Abraham menolong. Abraham juga percaya kepada Allah yang berjanji kepadanya akan memberikan keturunan. Allah sendiri memuji Abraham karena imannya yang besar ini. Jadi Abraham itu sudah mengalami jatuh bangun dalam kehidupan. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang Abraham paling tunggu-tunggu dan rindukan seumur hidupnya? Anak. Dia pernah berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ini sudah tua. Kalau aku mati, harta bendaku ini siapa yang warisi karena aku tidak punya anak? Tentu hambaku, budakku yang aku percaya, budak yang setia, yaitu si Eliezer ini yang akan menjadi warisku. Ya, jadi dia sangat merindukan anak. Nah, Alkitab mengatakan setelah semuanya itu, artinya saya tafsirkan setelah finally, pada akhirnya Abraham mendapatkan yang dia rindukan, yang nanti-nantikan, yaitu Ishak, anaknya yang dia cintai ini. Allah menguji Abraham. Mengapa, saudara-saudara? Kalau Abraham sudah akhirnya mendapatkan yang dia harapkan, yang dia tunggu-tunggu, yaitu Ishak. After that, sesudah itu, lantas apa? Ini adalah satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Mengapa kita berbakti? Mengapa kita datang menyembah Allah? Mengapa kita berdoa? Mengapa kita setia kepada Tuhan? Saudara, apa tujuan kita beribadah? Ini soal yang penting sekali. Mengapa kita percaya kepada Tuhan? Mengapa kita mengikut Tuhan? Untuk apa? Pernah satu hari Yohanes Pembaptis berkata kepada murid-muridnya, tengoklah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Lalu dua muridnya, Yohanes dan Andreas ini, mengikut Tuhan. Tuhan Yesus menengok ke belakang, lalu berkata kepada dua orang itu, apa yang kamu cari? Engkau mau ikut aku, kamu mau cari apa? Ini pertanyaan yang penting. Kita ikut Tuhan, mau cari apa, saudara-saudara? Ada orang, sadar atau tidak, beragama,
mendekat kepada Allah, berbakti kepada Tuhan, hanya untuk memanfaatkan Tuhan, hanya untuk mendapatkan berkat. Apa itu berkat? Macam-macam. Ada orang sakit-sakitan, wah, dia mau percaya Tuhan, karena Tuhan itu Maha Kuasa. Dalam Alkitab sudah banyak cerita Allah menyembuhkan orang sakit, bahkan membangkitkan orang mati. Wah, Allah luar biasa, sangat powerful sekali. Tentu juga kalau aku beriman, Tuhan berkenan bisa menyembuhkan aku. Nah, sesudah dia sembuh, sesudah itu apa? Ada orang yang kehilangan pekerjaan, susah sekali hatinya, lalu dia mendekat kepada Tuhan. Dia rajin berdoa, bahkan dia tambah dengan berpuasa. Sesudah mendapatkan pekerjaan kembali, sesudah itu, saudara-saudara, harus apa? Kita harus hati-hati. Banyak orang sesudah mendapatkan yang dia inginkan dari Tuhan, lalu dia tidak setia pada Tuhan. Tuhan cuma diperalat. Tuhan cuma seperti botol Aladin. Sudah tahu cerita ini bukan? Ya. Botol Aladin, kalau Aladin usap, lalu jinnya itu menolong apa saja yang si Aladin minta. Apakah Allah kita perlakukan seperti botol Aladin? Sesudah semuanya itu, Allah menguji Abraham. Karena tidak mustahil sesudah Abraham mendapatkan Ishak, hatinya tentu terpikat sekali kepada Ishak. Dia cinta kepada Ishak, hatinya melekat kepada Ishak. Kalau Abraham keluar rumah, sebentar yang dia ingat siapa? Ishak. Dia kangen, pulang kepingin ketemu Ishak. Itu namanya terpikat. Lalu hatinya terikat kepada Ishak, tertambah segala sesuatu apa-apa untuk Ishak. Saya pun begitu. Kalau saya keluar, saya pergi ke dokter misalnya, lalu di luar di counter disediakan candy, lalu saya ingat siapa? Saya ingat Karissa. Saya ambilkan buat Karissa. Kita terpikat dan terikat kepada anak kita. Itu biasa, normal. Tapi Allah mengerti bahwa hal ini bahaya. Kalau tidak hati-hati, pahala yang Allah berikan bisa menjadi berhala. Kita tidak lagi menyembah Allah, kita menomorsatukan berkat Allah. Allah lambat laun digeser. Gara-gara berkatnya Allah digeser. Ini bahaya sekali. Allah tidak membiarkan dirinya dimadu. Saudara mengerti bukan? Allah mengatakan sifatnya adalah Allah yang cemburu. Dia tidak mau ada yang lain selain Dia. Dia mau umatnya itu hatinya utuh, hanya untuk Allah. Sebenarnya Allah itu bukan untuk dirinya, tetapi untuk kita sendiri. Kalau Abraham hatinya mendua, Allah memberkati dia, Allah tidak bisa melakukan bertentangan dengan dirinya, dengan prinsipnya. Akhirnya Abraham yang rugi. Maka Allah hendak menguji Abraham. Bagaimanakah hati Abraham? Manusia mempunyai kecenderungan seperti ini. Kalau kita sudah menerima, kita suka genggam erat-erat. Kita genggam erat-erat, kita tidak mau kehilangan. Bukan. Coba saudara, kepingin apa? Seorang wanita, dia kepingin sekali punya liontin berlian. Dia menabung tapi nggak terbeli. Lalu satu hari waktu wedding anniversary, hari ulang tahun pernikahannya, tahu-taunya suaminya membawa sebuah kotak, kasih hadiah buat dia. Waktu dia buka, waduh, ini dia liontin yang dia rindu-rindukan. Suaminya berikan kepadanya. Apakah sang istri ini rela kehilangan liontin itu? Satu hari kalau liontin dikeselip saja, nggak tahu nyelip di mana, dia pasti gelisah sekali. Manusia itu seperti itu, saudara-saudara. Kalau kita sudah mendapat, kita pegang erat-erat. Kalau kita kehilangan, kita kemudian susah sekali dan menjadi frustrasi. Ada orang mendapat anak, tetapi tidak mustahil anak bisa sakit, anak bisa meninggal. Wah, ada orang bisa menjadi gila karena kehilangan anak. Saya pernah cerita, mungkin saudara pernah ingat, di Makassar, di satu kuburan ada seorang ibu tua, setiap hari ada di kubur, tapi
Satu hari saya memimpin upacara pemakaman. Saya melihat ibu itu selalu ada di pemakaman tersebut. Waktu lain kali saya memimpin lagi di tanah makam itu, orang itu masih ada. Katanya orang lain, kenapa orang itu selalu ada di situ? Lalu orang bilang, dia itu kematian anaknya. Yang dia kunjungi setiap hari adalah kubur anaknya. Bahkan dia tinggal di sana. Orang itu hilang ingatan karena kehilangan anak yang dia sayang. Tidak gampang, saudara-saudara. Kalau kita sudah mendapat, lalu kita kehilangan. Mulanya kita sehat, sekarang sakit, kita susah. Kemarin dulu saya telepon Mami sakit, batuk, dia sudah sedih sekali karena Mami itu jarang sakit. Kalau orang jarang sakit, begitu sakit, stres sekali. Itu adalah kecenderungan kita manusia. Kalau kita kehilangan kesehatan, kita susah. Kehilangan harta, kita susah. Tidak mudah untuk menjadi orang seperti Ayub. Dalam perjanjian lama diceritakan mengenai Ayub. Dalam satu hari, dia kehilangan segala-galanya. Rampok, merampas harta bendanya. Bencana, merampas 7 anaknya sekaligus, saudara-saudara. Berikutnya, ya Ayub sendiri kehilangan kesehatannya. Istrinya berkata, hujatlah Allah. Kamu sudah kehilangan semua-muanya, lalu mati saja kamu lebih baik. Ayub berkata apa? Tidak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Apakah mudah mengatakan seperti ini? Sama sekali tidak gampang. Tuhan yang memberi. Oh haleluya, puji Tuhan saya mendapat. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan hal itu diambil dari kita, apa kita bisa berkata haleluya, puji Tuhan? Tidak gampang. Kita hanya mau menerima yang baik, tapi kalau mengalami yang buruk, kita frustrasi. Ayub berkata, apa kita hanya mau menerima yang baik, tapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Abraham diuji Tuhan karena persoalan seperti ini. Tuhan mau Abraham utuh hatinya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan Abraham lulus ujian ini. Kita tahu bukan? Mari kita belajar dari Abraham bagaimana triknya, bagaimana kiat dan jurusnya untuk dapat bertumbuh mengasihi Tuhan sampai taraf segenap hati. Seperti firman Tuhan yang kita dengar dalam Matius 22 yang kita baca tadi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Artinya segenap seutuh hidupmu mengasihi Tuhan. Bukan cuma dalam lagu, tetapi dalam hidup dan perbuatan. Abraham sudah lulus. Mari kita belajar. Malam itu, saya menafsirkan sebagai malam ketika Allah berfirman kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia ke sana sebagai korban bakaran. Itu adalah pada malam hari. Karena apa? Ayat berikutnya mengatakan, ayat ketiga, lihat, keesokan harinya pagi-pagi. Jadi Allah berfirman kepada Abraham malam hari. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Dia memasang pelana keledainya, memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Abraham membelah kayu untuk korban bakaran. Dia sendiri membelah kayu. Lalu dia segera mengajak Ishak dengan 2 budaknya itu berangkat. Kapan Abraham berangkat setelah dia dengar firman? Kapan, saudara? Minggu depannya? Tidak. Langsung keesokan hari. Belajarlah untuk mentaati firman Tuhan itu segera. Tidak menunda-nunda, tidak bilang kepada Tuhan, oke Tuhan, saya percaya, saya mau, tapi besok ya Tuhan, minggu depan ya Tuhan, tahun depan. Iblis selalu berkata, semua itu bagus, tapi nggak usah sekarang, besok saja. Orang bijak berkata, jangan tunda sampai besok apa yang kamu bisa kerjakan hari ini. Sebab besok bukan kita punya, besok itu belum tentu. Yang Tuhan berikan adalah hari ini.
as a presence adalah present time. Bagus sekali bahasa Inggris itu. Allah berikan sebagai hadiah present time. Itu buat kita. Lakukan hal yang baik. Tidak ada yang lebih baik kecuali percaya dan melaksanakan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa mengasihi aku, dia menuruti perintah. Apa bentuk dan wujudnya, buktinya cinta kasih? Bentuk cinta kasih adalah menurut. Jikalau seorang anak bilang kepada kita, I love you daddy, I love you mommy, tapi kita suruh apa-apa, dia tidak nurut. Apakah dia sayang kita? Sayangnya cuma di mulut saja. Sayang itu dibuktikan dengan menurut. Kalau seorang cowok datang kepada seorang cewek, aku cinta kepadamu, tapi si yang gadis ini gak suka cowok itu merokok, bau dan gak bagus buat kesehatanmu. Sudah deh, jangan merokok. Tapi cowok itu bilang, putus cinta, aku bisa. Putus rokok, mana tahan. Loh, apakah dia mengasihi sang cewek kalau seperti ini? Saudara lihat, rokok saja dia tidak bisa atasi. Mengasihi itu menurut kalau hal itu benar dan baik. Abraham menurut kepada Tuhan. Tuhan berkata, ambillah anakmu yang kau kasihi, yakni Ishak, bawa dia ke tanah Moria, persembahkan di sana sebagai korban bakaran. Besok paginya Abraham berangkat. Apa hebatnya Abraham dalam tindakan ini? Saudara perhatikan, dia bertindak pertama segera, kedua bahkan dia tidak rundingan dengan Sarah. Rundingan nggak dengan Sarah? Kalau rundingan kira-kira jadi berangkatnya bisa dihantam pakai palang pintu sama Sarah. Kamu ini waras atau tidak? Masa anak yang kita tunggu-tunggu mau kamu persembahkan? Kamu salah dengar itu. Ya, mungkin kamu terlalu kangen sama Tuhan sampai kamu mendengar suara seperti itu. Kamu mimpi mungkin. Gak mungkin kan Allah tidak suka orang membunuh manusia. Bagaimana mungkin dia suruh bunuh anakmu sendiri? Salahlah kamu pasti Abraham. Abraham tidak rundingan dengan Sarah. Ini luar biasa, saudara-saudara. Peristiwa sebelumnya, ingat, waktu sudah lama tunggu belum punya anak, Sarah bilang apa? Ini kita udah tua, aku kasih kamu budakku aja, budakku perempuan Hagar. Kamu tidur dengan dia, kalau dia mengandung anaknya buat aku. Abraham nurut nggak kepada Sarah? Nurut. Tapi kali ini Abraham nggak rundingan kepada Sarah. Dia sudah mendapat hikmat. Kalau aku ngomong sama Sarah, nggak jadi pasti. Ya, nggak bisa nurut kepada Tuhan. No, dia berangkat saja sendiri. Apalagi yang hebat dari Abraham? Waktu Allah suruh Abraham keluar dari Ur Kasdim, tinggalkan rumah bapakmu, tinggalkan negerimu, kampung halamanmu. Allah memerintahkan Abraham titik atau pakai koma. Maksud saya, sesudah Abraham, Allah berkata, pergilah tinggalkan rumah bapakmu dan kampung halamanmu, negerimu dan sebagainya. Titik atau masih koma? Koma. Selanjutnya apa? Apa itu? Oh, belum bicara keturunan. Ke negeri yang akan aku berikan kepadamu. Yang saya maksudkan adalah Allah memberikan perintah plus janji berkat. Oke, betul saudara? Tinggalkanlah negerimu, rumah bapakmu, ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jadi pergi nurut dengan suatu janji berkat yang akan aku peroleh. Ketika Allah memerintahkan atau menguji Abraham, pergilah, ambillah anakmu yang tunggal itu, persembahkan sebagai korban bakaran. Ada janji nggak? Ada janji? Tidak ada janji. Ini membuat ujian itu lebih sulit. Karena tidak ada iming-iming berkat. What's the reason? Ya, nggak ada. Kalau Allah bilang kepada Abraham, bawa persembahkan Ishak,
akan terjadi hal-hal yang besar sesuai itu, ya kan? Ishak akan menjadi berkat dan sebagainya. Kalau misalnya kita diminta, ada orang kasusnya darahnya mungkin khusus, seluruh dunia mungkin cuma ada 5 orang yang punya jenis darah seperti itu, misalnya seperti itu. Lalu anak kita punya darah seperti itu, lalu orang bilang anakmu dibutuhkan untuk menjadi donor, berikan darahnya, kita mau nggak? Jun bilang nggak mau. Ya. Tapi kalau itu menjadi berkat, cuma darahnya bukan nyawanya, darahnya saja bisa menolong nyawa orang yang sekarat itu, yang butuh darah jenis yang sama. Mau? Kita rela, oke, berikan. Karena apa? Anakku menjadi berkat. Tapi di sini Allah memberitakan Abraham, pergilah persembahkan Ishak. Tidak ada reason, tidak ada iming-imingan apa, saudara-saudara. Tetapi Abraham nurut. This is betul-betul outstanding, luar biasa. Di sini Abraham menunjukkan ketaatan yang penuh karena dia mengasihi Allah. Mengasihi Allah sebagaimana patutnya Allah dikasihi. Full, dia nomor 1. Mengasihi Allah sebagai Allah. Allah yang tidak mungkin keliru. Allah yang tidak mungkin berbuat jahat. Allah yang semata-mata baik adanya. Kalau dia minta, tentu itu benar dan baik. Aku percaya kepadanya. Aku mengasihi dia. Lalu satu lagi, Allah kan pernah janji kepada Abraham, di dalam keturunanmu seluruh bangsa di bumi ini akan mendapat berkat. Bukan. Di dalam pasal sebelumnya Allah berkata, bukan kepada Ismail, tapi dengan Ishak aku akan mengadakan perjanjian yang kekal turun temurun. Tuh, Allah sendiri janji bahwa melalui Ishak akan ada berkat buat banyak orang. Mengapa sekarang Allah sendiri suruh mengorbankan Ishak? Sepertinya kontradiksi, bukan? Kalau Ishak mati, loh janji Tuhan bagaimana? Di sini kita melihat Abraham percaya kepada Allah, yang kalau sudah berjanji tidak mungkin ingkar janji. Ada orang menyanyi, semua bisa bilang sayang, tetapi buktinya mana? Ya. Bulan madu tinggal janji. Sudah habis bulan gak muncul-muncul juga, cuma janji saja. Laki-laki itu, ada lagu lagi bilang, terang bulan terang di kali, jangan percaya mulut lelaki, pintar janji gak ada bukti, pintar janji gak berani mati. Ya, banyak manusia tidak setia kepada janji, tetapi Allah kalau dia sudah berjanji, dia tidak mungkin ingkar. Saya membaca Mazmur 89, indah sekali. Coba saya bacakan, saudara dengar. Allah berfirman, memang tentang Daud. Allah berjanji memberkati Daud, tahtanya tidak akan lenyap dari Daud dan keturunannya. Allah berkata, kalau keturunannya sesat, aku akan hajar dia, aku akan mendisiplin. Tetapi dalam ayat 34 Allah berkata, cinta kasihku itu kekal selama-lamanya. Aku tidak akan berlaku curang dalam kesetiaan. Saudara perhatikan baik-baik. Allah bilang, aku tidak akan berlaku curang dalam kesetiaan. Artinya kalau aku janji, aku setia. Aku tidak akan melanggar perjanjianku. Apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong. Saudara, pulang rumah, buka lagi Mazmur 89. Ingat itu, Mazmur 89, 89 ayat 34 sampai 36. Saudara garis bawahi, belajar hafal ayat itu, karena ini merupakan satu dasar yang kuat sekali untuk kita percaya kepada Allah, setia kepada janjinya. Jadi Abraham percaya tidak mungkin ada kontradiksi di dalam Allah, maka dia berangkat memenuhi firman Allah. Apalagi yang hebat dalam diri Abraham,
Berapa lama Abraham menempuh perjalanan dari rumahnya, dari kemahnya menuju ke Gunung Moria? Berapa lama? Lihat Alkitab, berapa lama? Berapa hari? 10 hari. 10 hari. Alkitab bilang apa ayat keempat? Baca. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan padangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Jadi berapa hari Abraham menempuh perjalanan? Kurang lebih 3 hari. Mungkin 3 hari setengah atau 4 hari. Saudara, apa yang hebat dalam diri Abraham? Kalau saudara di posisi Abraham, malam hari dengar firman Tuhan, ambillah anak yang kau kasih, Ishak, persembahkan dia sebagai korban bakaran di Gunung Moria. Hati saudara kalau di posisi Abraham, shock tidak? Shock kaget. Apa ini? Kenapa Allah perintahkan ini? Tapi Abraham percaya. Besok paginya dia berangkat. Kalau Allah berkata, persembahkanlah Ishak di samping kemahmu, dibandingkan dengan persembahkanlah Ishak di Gunung Moria yang perlu 3 hari perjalanan paling sedikit jauhnya, lebih susah mana? Persembahkan Ishak di sebelah kemahmu, langsung di samping kemah, atau masih harus tunggu 3 hari? Mana lebih susah? Dua-dua susah. Yang pertama susah, yang kedua juga susah. Tapi yang kedua saya yakin lebih susah. Mengapa? Karena kalau spontan, malam dengar, pagi bangun, ya sudah, ambil ikat langsung sembelih, sudah selesai. Tapi 3 hari, ya 1 hari, 1 malam, masuk lagi malam kedua, ya hari kedua, malam kedua, itu saudara tekanan batin semakin besar, bukan? Merasa terus makin jalan, aduh sebentar lagi aku akan pisah dengan anakku. Ini apa yang keliru Allah ini? Jangan-jangan aku terlalu nekat untuk percaya. Masih ada waktu untuk pulang, bukan? Karena 3 hari. Tapi Abraham, dia keep walking, keep going, tetap maju terus. Ini luar biasa Abraham. Ya, tidak goyah. Meskipun saya yakin dia gelisah, dia dan lagi seperti kita, hatinya susah dan sedih, tapi dia tetap berjalan 3 hari. Itu tidak main-main. Allah sengaja menetapkan jarak yang jauh, jarak tempuh lebih dari 3 hari, supaya apa? Kalau kamu mau patuh kepadaku, kamu patuh dengan hati yang penuh, bukan emosional, bukan emosi. Kalau ada orang mau mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan seumur hidup, mau masuk sekolah teologi, saya menasihati dia supaya kamu doa, timbang, periksa baik-baik apa betul Tuhan panggil kamu untuk menempuh jalan ini atau tidak. Sebab jalan ini susah, tidak gampang. Nasihat itu diberikan oleh hamba Tuhan yang melalui khotbahnya, saya mempersembahkan diri pada Tuhan. Saya sudah pernah cerita kepada saudara. Waktu saya bertemu dengan dia, saya bilang, kemarin dalam kebaktian kemarin, saya mempersembahkan diri untuk jadi hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu berkata, bagus, tapi kamu periksa dirimu, apa betul hati kamu sungguh-sungguh mau menyerahkan diri buat Tuhan. Berdoalah dan periksa. Rajinlah memberitakan Injil, membagikan traktat dan sebagainya, dinasihati. Sebab kalau emosi yang mendorong orang menempuh jalan ini, di tengah jalan nanti dia akan keluar, tidak tahan. 3 hari perjalanan itu tidak gampang untuk Abraham, tapi dia menempuh terus. Ya. Lalu yang tidak gampang lagi adalah ketika mereka berdua, Abraham dan Ishak, mendaki bukit itu. Abraham bawa pisau, bawa api, kemudian Ishak bawa apa? Bawa kayu untuk bakaran itu, kayu api. Lalu Ishak tanya apa? Ishak bilang, Daddy, aduh, perkataan itu seperti pisau
menusuk hati Abraham. Lalu Abraham tanya, "Yes, son, ada apa?" Ishak tanya, "Daddy, kayu sudah ada, api sudah siap, dombanya mana? Kita lupa bawa domba yang Daddy." Abraham bilang apa? Abraham, dia tentu susah sekali jawab, tapi di situ dia bisa berkata, Allah akan menyediakan. Saudara, kita masuk dalam perenungan bagaimana jurus-jurus Abraham bisa mengasihi Tuhan yang sehati. Kita melihat di sini dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Dalam ayat kelima, saudara lihat imannya. Dia berkata kepada budak-budaknya itu, ketika dia sudah siap mendaki bukit, dia berkata kepada budaknya, "Kamu berdua tinggal di sini menjaga keledai ini. Aku dengan anakku akan pergi ke gunung itu. Kami akan sembahyang, kami akan worship the Lord. After that, sesudah itu," Abraham bilang apa? "Aku akan kembali kepadamu." Tidak. Dia berkata, kami akan kembali kepadamu. Saudara lihat dalam perkataan ini, Abraham sudah mantap imannya. Ya. Meskipun dia tidak bisa jelaskan, tapi dia percaya Tuhan itu tidak mungkin keliru, tidak mungkin melakukan yang jauh. Dia tidak mungkin ingkar janji. Tapi dia minta, "Aku mempersembahkan Ishak, anak perjanjian ini." Oke. Dalam Ibrani pasal 11 perjanjian baru menjelaskan iman Abraham. Abraham taat. Karena apa? Karena dia percaya Allah powerful, maha kuasa. Kalau sampai Allah betul memerintahkan Ishak disembelih dan Ishak mati, Allah yang maha kuasa itu mampu membangkitkan Ishak dari antara orang mati. Dulu istriku sudah mati rahimnya, Sarah, bukan? Sudah tua, tidak punya anak, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sarah bisa mengandung. Tentu juga tidak ada yang mustahil bagi Allah untuk menghidupkan kembali Ishak. Imannya berkembang. Ketika dia patuh satu langkah, imannya itu bertumbuh. Perhatikan, ini jurus rohani. Saudara mau iman berkembang, bertambah, harus melangkah dalam iman. Satu langkah, iman akan bertambah. Satu langkah, iman akan bertumbuh. Tapi kalau kita tidak mau melangkah, kita tidak maju-maju. Pepatah Tionghoa berkata, jarak 1000 li ditempuh oleh satu langkah yang pertama. Betul? Kita mau tempuh jarak 10 mil. Harus melangkah dulu langkah pertama. Kalau enggak nyampe-nyampe. Mesti melangkah yang pertama. Abraham bertumbuh dalam iman. Dan dia percaya Allah akan menyediakan. Artinya apa? Allah responsible. Allah akan bertanggung jawab. Kalau dia berikan anak ini sebagai anak perjanjian, sekarang dia minta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Bagaimana janji itu digenapi? Allah akan menyediakan. Allah bertanggung jawab. Jangan takut kepada Tuhan. Dia tidak mungkin minta kepada kita yang bukan-bukan, saudara-saudara. Dia akan melakukan bagiannya sepenuhnya, menyediakan semua yang kita butuhkan untuk mentaati firman Tuhan. Akhirnya terbukti Allah memang hanya menguji Abraham. Sesudah Abraham menunjukkan dia taat sepenuh hati, dia mengangkat pisaunya, siap untuk dihunjamkan kepada Ishak. Malaikat menahan tangan dan berkata, "That's enough. Untuk kamu cukup. Sekarang kamu tahu. Aku sudah tahu, pasti sudah tahu. Kamu tahu bahwa kamu memiliki iman sepenuhnya dan cinta kasih sebulannya kepadaku. Sehingga anakmu sendiri yang engkau tunggu-tunggu, yang engkau paling sayang, kalau aku minta pun engkau rela berikan. Engkau sungguh mengasihi aku. Engkau cukup, sudah cukup." Kalau tadi waktu saudara baca firman Tuhan, dengar firman Tuhan, hati saudara tergetar. Allah berkata, "That's enough." Lalu Allah berkata, "Aku bersumpah dengan diriku sendiri,
Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tidak ada yang menghalangi aku untuk leluasa melimpahkan rencanaku untukmu, berkatku. Ya. Tadi Allah tidak kasih iming-iming itu. Sebab kalau pakai iming-iming itu, Abraham mau mempersembahkan Ishak demi berkat. Tidak. Allah sekarang hanya minta iman dan kasih yang penuh. Sudah itu diberikan, Allah katakan, that's enough. Aku akan memberkati kamu berlimpah-limpah. Ribuan tahun sesudah peristiwa ini, ada sebuah peristiwa yang serupa terjadi. Seorang bapak memerintahkan anaknya untuk menyerahkan nyawanya. Lalu anak itu nurut. Seperti Ishak, diikat, diam saja. Anak itu pun nurut, memikul kayu untuk korban itu, yaitu kayu salib. Mendaki bukit itu seorang diri dan dipentang di sana di atas kayu palang itu. Tidak lagi ada malaikat yang turun untuk mencegah. Tidak lagi ada malaikat yang turun untuk intervensi, melarang dan menghalangi, membatalkan. Tidak. Langit dan bumi bungkam. Allah Bapa pun memalingkan wajah. Anak itu diam saja di atas kayu salib. Dihujat, dia tidak balas memaki. Difitnah, dia tidak mengutuki, melainkan memberkati dan mendoakan. Sebab apa? Sebab dia memenuhi Yehovah Jireh. Allah menyediakan satu korban sempurna untuk menjadi substitusi, menggantikan saya dan saudara. Kalau anak itu, yaitu Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanmu, tidak mati, tidak mau mati, kita semua harus binasa. Tapi karena dia tinggal diam, pasrah kepada Bapaknya, karena dia mengasihi Bapaknya sepenuh hati dan mengasihi saudara dan saya sepenuh jiwanya, maka kita sekarang yang percaya kepadanya boleh hidup selama-lamanya. Apakah itu? Yang luar biasa, saudara. Peristiwa Abraham diperintahkan mempersembahkan Ishak sebetulnya satu prototipe kecil, satu model kecil mengenai pengorbanan Allah Bapa di sorga, menyerahkan anaknya yang tunggal bagi saudara dan saya. Kalau Yesus Kristus sudah begitu mengasihi kita, apa kita tidak mau belajar untuk mengasihi Dia, saudara-saudara? Dia tidak minta hal-hal yang besar-besar, dia minta hal-hal yang sepele. Waktu kita sisihkan setia buat Dia, seminggu sekali, 1-2 jam berbakti. Apakah itu hal yang berat? Dia tidak minta sesuatu yang mengeluarkan darah dari kita. Apakah kita tidak rela memberikannya kepada Tuhan? Marilah kita belajar mengasihi Tuhan segenap hati. Seorang misioneri, C.T. Studd, berkata, karena Yesus Kristus sudah menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk aku, maka tidak ada sesuatu apapun yang terlalu berat untuk aku korbankan buat Dia. Dan orang ini pergi ke Afrika menjadi misionari. Dia seorang yang sukses di tanah Inggris, tapi dia tinggalkan semua karena dia mengerti Yesus mati buat dia, mencintai dia. Dan banyak orang yang belum mendengar cinta kasih itu, maka dia pun berangkat ke sana dengan rela hati. Orang bertanya, mengapa kamu begitu berkorban? C.T. Studd mengatakan, ini bukan pengorbanan, tidak ada arti apa-apa dibandingkan kasih dan pengorbanan Kristus buat aku. Marilah kita merenungkan ulang-ulang Kejadian pasal 22 ini. Ketaatan dan cinta kasih yang penuh dari Abraham. Dan kita belajar mengikuti jejak Abraham, mengasihi Tuhan segenap hati. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.